Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di tahun ajaran baru ini. Semoga di kelas yang baru kalian dapat mengawali proses belajar dengan semangat yang lebih baru. Dengan tekun dan teliti, kalian pasti dapat menunjukkan kemampuan kalian. Kita mulai membahas bab 1 dengan tema melaporkan hasil percobaan. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas hari ini adalah kompetensi dasar dengan kode 3.1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. 2. Menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan. 3. Menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Dan yang keempat, mengidentifikasi contoh teks laporan percobaan. Kita mulai membahas mengenal teks laporan percobaan. Bacalah kutipan teks berikut dengan seksama. Bu Guru bacakan ya, simak baik-baik. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dengan pengujian sederhana. Lugol digunakan untuk menguji suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Apabila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, makanan tersebut mengandung karbohidrat. Makin hitam berarti makanan tersebut mengandung banyak karbohidrat. Alat dan bahan. 1. Lumpang porselin. 2. Spatula atau pengaduk. 3. Pelat tetes. 4. Reagen lugol. 5. Roti. 6. Tempe. 7. Putih telur. 8. Pisang. 9. Kemiri. Adapun langkah kerja. 1. 5 bahan makanan digerus secara terpisah. Roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri. Lalu ditempatkan di cawan Petri. 2. Ambil hasil gerusan secukupnya. Kemudian masukkan ke plat tetes, diberi label. 3. Penampilan awal setiap bahan itu dicatat. 4. Setiap bahan makanan ditetesi 5 tetes reagen lugol atau kalium iodida. 5. Perubahan warna yang terjadi diamati, dicatat, dan didokumentasikan. Hasil percobaan. Setelah melalui langkah percobaan, diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Roti ditetesi reagen lugol berubah warna menjadi biru kehitaman. 2. Tempe ditetesi reagen lugol menghasilkan warna putih kecoklatan. 3. Putih telur ditetesi reagen lugol menghasilkan warna oranye kecoklatan. 4. Pisang ditetesi reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman. 5. Kemiri ditetesi reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman. Teks yang sudah kita baca tadi itu disebut dengan teks laporan percobaan. Mengapa disebut sebagai teks laporan percobaan? Karena 1. Pada teks itu membahas percobaan kandungan karbohidrat pada roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri. 2.
Pada tes dipaparkan uraian sebelum percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah percobaan, dan hasil percobaan. 3. Teks tersebut dibuat berdasarkan praktik, pengamatan, dan penelitian yang dilakukan oleh seseorang. 4. Hasil percobaan tersebut dapat menambah pengetahuan pembaca agar dapat memilih bahan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Teks laporan percobaan mengandung beberapa informasi penting. Informasi penting dalam teks laporan percobaan dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita singkat dengan Adik Simba. Berdasarkan contoh teks laporan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi seluruh proses, kondisi, dan hasil penyelidikan percobaan yang terencana. Teks laporan percobaan bisa juga berarti teks yang menyajikan paparan tentang sebuah kegiatan percobaan, baik ilmiah maupun bukan, termasuk seluruh seluk-beluk kegiatan yang dilakukan dalam rangka percobaan tersebut, landasan teori, metodologi, peralatan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan adalah 1. Melaporkan hasil percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan secara objektif, berupa fakta dan lengkap. Fungsi teks laporan percobaan. 1. Sebagai sumber informasi. 2. Sebagai bukti telah melakukan percobaan. 3. Sebagai dokumentasi. 4. Sebagai pemecahan masalah. Dan yang kelima, sebagai pertanggungjawaban. Nah, anak-anak, demikian tadi kita sudah menelaah sebuah teks percobaan. Kemudian kita menjelaskan fungsi teks percobaan, ciri-ciri teks percobaan, termasuk pengertian dari teks percobaan. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi bisa anak-anak mengerti. Terima kasih, selamat belajar.